Sia Majesté Jefte faciar din. Shalom, salam jumpa, salam kasih bersama dengan saya Isaya Segmat, mahasiswa Magister Teologi Pastoral STT Fajar Timur Jayapura. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya hendak berbagi bahan atau materi tentang klerus dan transparansi. Maksud saya transparansi keuangan. Bagaimana gereja sebagai lembaga formal, sebuah institusi, menanggapi transparansi keuangan dari klerus ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, klerus adalah berasal dari bahasa Latin kleros, yang artinya adalah imam. Para klerus atau para imam adalah mereka yang memberikan dirinya untuk melayani gereja dan melayani umat Allah dengan menerimakan sakramen tabisan imamat. Sakramen tabisan imamat yang mereka terima ini membuat mereka menjadi dan mengambil bagian dalam kolegialitas para imam. Dalam kehidupan mereka sehari-hari, tentunya mereka tidak hanya hidup sendiri saja, tetapi mereka mempunyai tujuan hidup, yakni melayani gereja dan umatnya. Pertanyaannya bagi kita, terkadang umat atau awam bertanya, apakah pastor itu digaji? Apakah pastor itu bekerja, mempunyai golongan, diberikan gaji atau tidak? Dalam tradisi gereja hingga pada saat ini, para klerus atau para imam itu mereka mendapatkan upah dari apa yang menjadi tugas mereka. Artinya bahwa mereka bekerja bukan hanya untuk mengejar gaji, tetapi setiap pekerjaan itu patut mendapat upahnya, sebagaimana disampaikan oleh Yesus. Dalam tradisi gereja Katolik itu diatur dalam hukum gereja. Kita bisa lihat dalam Kanon 545 yang mengatakan, menurut kebiasaan gereja yang teruji, imam yang merayakan misa atau berkonselebrasi boleh menerima tips yang dipersembahkan agar mengaplikasikan misa untuk intensi tertentu. Paragraf kedua, sangat dianjurkan agar para imam merayakan misa untuk intensi umat beriman Kristiani, terutama yang miskin, juga tanpa menerima tips. Jadi dalam hal ini ada dua hal yang perlu kita ketahui, bahkan perlu kita mengerti tentang stipendium dan iustor. Stipendium ini adalah bentuk upah yang diberikan kepada imam atau klerus yang mempersembahkan misa khusus. Jadi imam merayakan misa atau melayani sakramen-sakramen seperti sakramen pernikahan, sakramen baptis, komuni pertama, sakramen tahalis seperti pemberkatan rumah, benda-benda rohani, alat-alat komunikasi, alat-alat transportasi. Semuanya itu akan mendapatkan upah, dan upah yang dia dapat bersifat stipendium. Jadi artinya bahwa dia bukan merayakan perayaan Ekaristi atau memimpin suatu ibadah tertentu untuk mendapatkan upah atau mencari upah, tetapi tujuannya adalah melayani umat, baik yang kaya terlebih yang miskin. Kita dengarkan Kanon paragraf kedua 95 mengatakan juga orang-orang miskin harus dilayaninya. Jadi imam melayani umat tanpa memandang latar belakang. Bukan berarti bahwa karena umat itu dia kaya sehingga imam hanya melayani di situ saja, tapi umat atau imam melayani umat itu tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang latar belakang kerjaan mereka, tanpa memandang siapa mereka. Dia harus netral, terbuka untuk melayani siapa saja. Melayani orang-orang miskin
dan juga orang-orang kaya. Nah, ketika melaksanakan pelayanannya itu, imam mendapatkan stipendium atau upah dari hasil pelayanan yang dia berikan. Jadi kalau misalnya dia melayani orang miskin dan mereka tidak bisa memberikan stipendium, itu tidak jadi masalah. Karena tujuan utama dari pelayanannya itu adalah melayani umat, memberikan sakramen, dan memberikan kebutuhan rohani kepada umat yang membutuhkan. Lantas muncul pertanyaan, tapi imam juga mendapatkan iurustole. Iya, betul. Iurustole itu didapatkan berdasarkan misa yang diaplikasikan oleh imam itu sendiri. Iurustole itu artinya bahwa imam itu setelah mempersembahkan misa, dia mendapatkan upah dari misa yang dia persembahkan itu, dan itu menjadi milik dia. Tetapi tidak serta-merta bahwa stipendium atau iurustole yang diterimanya itu serta-merta diterima begitu saja. Mengapa demikian? Karena dalam perkembangannya gereja juga mengawasi. Imam misalnya yang bertugas dalam paroki harus membuat laporan keuangan, entah per bulan, per triwulan, atau per semester, atau per tahun, dan itu ditanggungjawabkan kepada uskup sebagai ordinaris wilayah atau otoritas wilayah tertentu yang dipimpinnya. Jadi para imam yang bertugas itu wajib membuat laporan keuangan mereka, wajib mempertanggungjawabkan stipendium atau juga iurustole yang mereka terima dalam bentuk catatan. Maka mereka harus mencatat mereka mempersembahkan misa di mana, mereka mempersembahkan misa berapa kali, berapa stipendium yang diterima. Stipendium yang diterima itu juga itulah yang mereka melayani berapa kali. Misalnya kalau imam itu mendapatkan stipendium sebanyak 1 juta, maka minimal dia harus mempersembahkan misa itu 10 kali. Kalau kita bagi berarti satu kali itu berarti 100.000 rupiah. Maka kalau wujud stipendiumnya itu 1 juta, maka imam klerus harus mempersembahkan misa sebanyak 10 kali. Tapi toh misalnya dalam perjalanan waktu imam itu sakit, misalnya, dan tidak bisa mempersembahkan misa, maka dia harus memberikan 500.000 kepada imam yang lain untuk mempersembahkan misa menggantikan dia yang tidak bisa mempersembahkan misa karena alasan sakit tadi. Semuanya itu dicatat dan akan dipresentasikan atau dilaporkan kepada uskup atau dewan keuangan keuskupan. Bagaimana caranya? Mereka melihat dari catatan-catatan, sehingga gereja sebagai institusi formal juga terus-menerus memantau atau mengontrol keuangan para imam, para klerus yang masuk dalam inkoordinasi uskup sebagai otoritas tertinggi dalam suatu keuskupan, dalam hal ini uskup diosesan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi bahwa gereja tetap memantau, mengontrol keuangan dan melihat transparansi keuangan, sehingga setiap imam, setiap klerus harus membuat laporan keuangan. Karena itu sangat penting dan sangat fundamental dalam melihat perkembangan pastoral mereka di tempat mereka berada, berkarya, melaksanakan pelayanan, tapi juga sebagai tujuan untuk bagaimana melihat apakah imam ini betul-betul menjalankan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab. Sekian Bapak Ibu, itulah sedikit materi yang bisa saya sampaikan, saya bagikan kepada saudara-saudari sekalian. Semoga dengan materi yang singkat ini dapat memberikan manfaat yang berarti bagi Anda sekalian. Shalom dan Tuhan memberkati.